Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam Indonesia, Indonesia bisa. Oke, mungkin pada podcast kali ini ataupun pada obrolan kali ini kita akan mengobrol ataupun membahas tentang kemerdekaan Indonesia yang terjadi di pesantren Nurul Wahab ataupun program-program yang diprogramkan ketika Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum kita mulai mengobrol-ngobrol sebelumnya selamat berulang tahun kepada Indonesia, selamat dirgahayu pada Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia semakin maju, semakin berjalan keorganisasian di negaranya dan semakin bisa melahirkan generasi muda yang lebih baik dan membanggakan. Oke, mungkin kita telah bertemu dengan Mr. Ilham Yasin. Oke, apa kabar Mr. Ilham? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin ini adalah Mr. Ilham Yasin selaku pengurus ataupun sekaligus penanggung jawab di acara memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ya. Betul sekali. Oke, mungkin bisa dijelaskan bagaimana Mr. Ilham proses persiapan dari mulai upacara sampai melakukan games ataupun program-program yang diprogramkan di pesantren Nurul Wahab ini. Sangat luar biasa sekali ya. Pertama dari kami mempersiapkan petugas upacara, Ya, lalu kami mempersiapkan perlombaan, dan perlombaan. begitu juga hadiah kami sudah persiapkan. Ya. Dan banyak-banyak sekali persiapan dan cobaan-cobaan yang telah kami lalui Ya, dalam cobaannya. seperti contohnya kita tidak Tidak susah untuk mempersiapkan acara-acaranya. ya mungkin kurang ide ya. Kurang ide ya, yang pertama itu. Iya. Yang kedua, kekurangan budget juga. Oh, kurangan budget ya. Budget juga. Jadi kami melaksanakan perlombaan juga membutuhkan budget gitu. Membutuhkan budget Membutuhkan untuk budget yang mungkin besar, untuk sedangkan budget kami ini terbatas. terbatas. Ya. Terbatas. Mungkin untuk properti dan lain-lain ya, properti hadiah dan lain-lain mungkin. Ya. Itu dimulai dari upacaranya, itu petugasnya itu dari santri kelas berapa kalau boleh tahu? Kita mempersiapkan untuk upacara 17 Agustus kemarin, dipersiapkan untuk kelas 3. Mempersiapkan kelas 3. dari kelas 3. SMA atau apa? SMA, SMK. Oh, SMA dan SMK ya. Ya. Mungkin Mr. Ilham juga ikutan Ya, ya. saya juga kebetulan Kebetulan menjadi ya. pembaca undang-undang juga. Pembaca undang-undang dasar. Ya, boleh dilihat di video sebelumnya mungkin ada Mr. Ilham sedang membaca undang-undang dasar pada upacara ya. Ya. Pada upacara 17 Agustus kemarin. Oke, dan mungkin bagaimana Anda ketika melihat santri-santri antusiasnya ataupun berpartisipasi sangat senang, bagaimana itu perasaan para santri ketika Anda Para melihat? santri kemarin terlihat sangat bahagia ya, Iya. diberi perlombaan, dan juga kemarin ada sangat perlombaan yang paling spesial Ya. gitu. Rujit-rujitan di sawah gitu. Oh, rujit-rujitan di sawah seperti Ya, apa? seperti kita melaksanakan lintas sawah gitu menggunakan kayu, Oh, menggunakan bambu gitu ya, yang saya juga ikutan gitu. dan juga balap lari di sawah yang Lari di sawah lari di ya. sawah. Itu sangat menegangkan sekali dan menguras tenaga juga ya, karena lari di sawah itu bukan hal yang mudah bagi manusia ya, karena kalau yang berlari di sawah itu biasanya kerbau, sapi ya yang membajak sawah, tapi ini bagi manusia itu sangat menguras tenaga sekali ya. Sangat menguras tenaga dikarenakan mereka harus menginjak sedalam-dalamnya lumpur. Iya. Dan mungkin sampai garis finishnya itu lumayan jauh ya, lumayan sekitar jauh. 1 sampai 1,5 meter lah. 1,5 meter. Ya. 1,5 meter itu pendek. Meter bukan sentimeter. Oh, sentimeter ya. Kilo mungkin ya, 1 kilo. Ya, kurang lebih lah segitu. 1 kilo ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan ketika melihat para santri mungkin ya melakukan balap-balapan itu seperti bagaimana gitu Mr. Ilham? Ada yang mendaftarkan diri, apakah bagaimana sistemnya itu? Jadi sistemnya kami laksanakan perayon ya. Perayon. Perlombaan perayon. Jadi setiap rayon itu mendaftarkan dua peserta. Dua peserta. Dari 2 peserta tersebut kami lombakan dengan rayon-rayon yang lain. Dan kami ambil 6 untuk final. 6 untuk final ya. Dan juara 2 untuk juara. Jadi masing-masing rayon itu mengirimkan berapa orang? Mengirimkan dari setiap bidang perlombaannya itu 2. Oh, jadi dua. Jadi jumlahnya itu ada 6 kobong. Oh ya. Jadi diambilnya itu 6 orang ya. Mungkin satu terbaik dari tiap kobong. Tiap kobong. Ya. Mungkin untuk lomba kerupuk ya. Kan ada lomba kerupuk ya? Ya, ada. Lomba kerupuk itu kan sama itu, 2 orang. Semua perlombaan kita ambil 2 orang Dari setiap rayon. Dan
kalau boleh tahu siapa gitu yang memenangkan perlombaan tersebut, bisa disebutkan? Pertama dari perlombaan kelupuk yang memenangkan itu Saudara Hilmi Saudara Hilmi ya. dari rayon 4 kalau tidak salah. Ya, kelas berapa? Itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Bagaimana bisa sampai menang begitu? Atau apa makannya ragus, apa taktik menggunakan apa? Kalau Anda perhatikan bagaimana? Saya perhatikan seperti lapar dia ya. Oh, seperti lapar ya. Seperti Jadi lapar. makan kerupuknya itu dengan penuh semangat. Ya, dikarenakan lapar dia. Iya. Anakan lapar mungkin. Oke, untuk perlombaan selanjutnya mungkin ada lomba apa lagi? Selain lomba kerupuk, kami juga ada lomba tinju air. Tinju air. Tinju Ya. air. Jadi para peserta ditutup matanya Ya. dan dilarikan untuk mencari air. Mencari air. Mencari air di dalam plastik. Oh, di kantong plastik Di ya, kantong plastik, diwadahi ya. diwadahi dan digantungkan. Digantung. Ketika nanti di akhir di garis finish ada plastik yang digantung yang isinya air harus ditinju sampai pecah. Sampai pecah ya. Iya. Itu kalau tidak pecah bagaimana? Terus Kalau saja tidak cari ya. Iya, harus terus mencari sampai dia menemukan. Itu juga sama ya, masing-masing Masing-masing 2 dari setiap rayonnya. dari setiap rayon dan diambil Diambil 2 dua dari pemenang. semuanya. Oke, kalau boleh tahu siapa pemenang dari tinju air? Dari tinju air saya kurang tahu ya. Karena penyelenggaranya itu beda-beda ya. Beda-beda, ada yang bagian mempersiapkan pertandingan makan kerupuk, pertandingan tinju air dan semacamnya, itu berbeda-beda ya. Mungkin Berbeda-beda. Mr. Ilham ini selaku mencakup semuanya mungkin gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau Mr. Ilham ini sebagai yang mengurusi bidang apa? Kalau saya kemarin kebetulan mengurusi bidang lari di sawah. Oh, lari di sawah ya, sekaligus menjadi wasit mungkin. Sekaligus menjadi wasit juga. Menjadi wasit. Pemenangnya siapa? Kalau lari di sawah itu pemenangnya dimenangkan oleh Saudara Fakih Saudara Fakih ya. kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP. Itu bagaimana larinya, cepat apa bukan? Mungkin dari segi lari memang dia memiliki lari yang cepat Iya. dan juga memiliki postur tubuh yang kecil. Jadi Mudah, sehingga ya? memudahkan untuk dia Berlari. berlari. Untuk ringan juga ya. Ringan juga ya. Saya juga mencoba ya. Berat gitu, berat. Dan saya pun mencoba mendorong Fakih dan tidak terjatuh gitu. Apa yang Anda rasakan ketika berlari di sawah? Ya, yang saya rasakannya setelah berlari di sawah itu, ini apa namanya, pinggang terasa sakit dan bitis, ping-ping, wah semuanya pegal-pegal ya. Saking berat ya, saking Berat berat ya. dan susah. Lumpurnya itu sampai bawah lutut. Sampai Sangat bawah dalam lutut, ya. sangat dalam. Mungkin untuk perlombaan lari sawah di sawah itu dimenangkan oleh Fakih ya. Kalau yang melintasi bambu itu bagaimana sistemnya? Sistem yang melintasi bambu itu kami tidak diperlombakan ya. Oh, Tetapi tidak diperlombakan. siapa saja yang ingin melintas, siapa saja yang ingin mencoba untuk melintas, dia bisa melintas dan mereka yang bisa melintasi bambu tersebut, dia akan diberi hadiah. Oh, diberi hadiah. Mungkin sekitar berapa meter bambunya itu panjangnya? Sekitar kurang tahu ya, karena saya bukan bagiannya mungkin, tapi yang mengurus jelas untuk panjang mungkin ya. panjang. Oke, mungkin dari perlombaan tersebut mungkin bisa disimpulkan ya, itu adalah yang menyimpulkan nilai-nilai ya, Iya. nilai-nilai perjuangan para pahlawan dulu mungkin yang memerdekakan bangsa Indonesia dan memperingati kita harus memperingati dengan cara hal seperti itu ya. Yang pertama dengan upacara. Mungkin kesimpulannya mungkin dari perlombaan tadi ya, perlombaan dari mulai lomba memakan kerupuk, lomba tinju air dan semacamnya, mungkin itu adalah gambaran mungkin ya. Jadi supaya merasakan anak bangsa bagaimana jerih payah ya perjuangan dahulu para pahlawan memerdekakan bangsa Indonesia, mungkin itu ya. Walaupun tidak dengan merasakan perang gitu. Iya, tapi merasa capek ya, merasa capeknya seperti itu ya. Ada perjuangannya dari Rasanya memperjuangkan kemenangan gitu. Apa yang dilaksanakan beberapa hari kalau boleh tahu ini perlombaan-perlombaannya? Kami sudah laksanakan sekitar 3 hari. 3 hari dari hari Selasa, Senin. Oh, dari hari Senin ya, dari hari Senin. Dan upacaranya itu berada di area depan mungkin ya. Di area depan, di area perempuan. Di area perempuan. Kalau boleh tahu itu pengibar benderanya dari putri ya? Dari putri. Dari putri, kenapa tidak dari putra?
Karena mereka itu lebih gampang untuk rapi. Oh, lebih gampang untuk diatur dan latihannya mungkin. Pengibar bendera itu perlu apa namanya kekompakan juga ya. Perlu latihan yang lama Latihan yang lama untuk mungkin kompak. untuk kompak. Jadi kalau putra itu malas lah kalau seperti itu ya mungkin. Jadi oleh putri ya mungkin kemarin itu. Ya, karena putra itu maunya yang simple-simple. Oh iya. Dan paduan juga suaranya juga mungkin oleh putri ya. Oleh putri. Kalau boleh tahu kenapa itu? Karena mungkin suara mereka, kalau suara putri itu lebih enak didengar. Oh, lebih enak didengar. Lebih enak didengar. Lebih enak didengar bagaimana gitu. Seperti jikalau nada tinggi itu lebih mudah mungkin kalau. Oh, lebih mudah ya kalau laki-laki itu ada yang suaranya itu ngebas-ngebas jibruk mungkin ya. Ada yang melengking tapi serat mungkin ya. Jadi Betul. pales-pales bagaimana gitu ya kalau ketika melantunkan nyanyi-nyanyi nasional itu ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu tadi nyanyi lagu apa ketika upacara Acara ketika lagu pengibaran nasionalnya bendera biasa kita Indonesia Raya. Indonesia Raya ya. Lalu ditambah oleh lagu Nasionalnya? nasional 17 Agustus. 17 Agustus. Ya. Oke, seperti biasa mungkin mengheningkan cipta selalu ada ya di dalam upacara hari Senin juga. Mungkin upacara kemarin lebih berbeda ya dibanding upacara biasanya hari Senin ya. Lebih Perbedaannya berbeda apa? karena kan kemarin itu ditambah mungkin ada pembacaan proklamasi juga ya. Iya. Ada pembacaan proklamasi dan juga di upacara kemarin kami menampilkan marching band juga. Marching band juga ya ada di sini marching band. Band Marching band itu dari kelas berapa? dari kelas 3 SMP. Putra atau putri? Putri. Oh, putri ya. Putri juga ya. Putri juga ya. Putri juga karena mungkin putri lebih dahulu latihan ya dibandingkan putra, jadi putri lebih dominan, lebih Ya, bisa untuk Betul. apa namanya marching Bermain band. marching band. Mister Ilham ini dulu pernah marching band apa bagaimana? Kebetulan belum pernah. Oh, jadi sebelumnya ini sebelum ke pesantren Nurul Wahab, Mister Ilham ini juga pernah mondok katanya ya. Ya. Di mana kalau Di Kosrul Muhajirin. Oke, kalau di sana 17-annya bagaimana gitu? Seperti biasa upacara. Seperti biasa upacara kita juga melaksanakan perlombaan seperti biasa. Seperti biasa. Ya. Oke, kalau Mister Ilham di pesantren yang dulu mungkin pernah menjadi apa ketika upacara bendera? Belum sih menjadi peserta. Oh, menjadi peserta ya, belum pernah jadi petugas mungkin. Baru kali ini di sini Baru menjadi pertama petugas. kali. Kalau marching band seperti marching band ada di sana? Marching band itu di sana tidak ada, belum ada mungkin. Oh, belum ada ya mungkin. Itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang Kurang tahu. kurang tahu ya mungkin karena Saya itu di sini sekarang. berapa tahun ke belakang gitu ya kalau 3 tahun, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya karena Mister Ilham ini dari kelas 1 SMP ya mungkin di Kelas sana 1 SMP. Lalu saya keluar kelas setelah lulus SMP dan saya pindah ke sini. dan pindah mungkin ya. Dan nilai-nilai yang dapat diambil mungkin apa saja dari perlombaan kemarin yang nilai-nilai yang dapat diambil gitu. Bisa melatih mental juga ya. Mental Bisa juga, melatih mental juga, melatih fisik mereka juga, fisik. dan bisa melatih bagaimana rasanya perjuangan, memperjuangkan walaupun mereka tidak berjuang dalam perang atau bagaimana, tapi mereka bisa memperjuangkan bagaimana Ya. memperjuangkan kemenangan. Ya mungkin ya silat diminum dulu ini ada teh mungkin dari apa namanya? Bukan pembantu ya. Apa? Cleaning service ya, cleaning service Mr. Jahit sekaligus kameramen yang membuatkan ini. Iya. Bagaimana tehnya? Mr. Ilham? Bisa dikoreksi. Manis ya. Rasanya manis ya. Mr. Jahit ini multifungsi ya, pemirsa bukan hanya kameramen tapi di sini juga bisa membuat teh ya dan menyuguhkan kepada tamu-tamu podcast kita pada. Luar biasa loh ini. Saya boleh coba lagi. Boleh? Loh. Silakan. Manis sekali ya. Manis sekali ya. Ini gak tahu manis gak tahu haus Mr. Ilham ini ya. Dari tadi minum. Saking Dan enaknya gitu. saking enaknya mungkin ya. Bagus sekali pemirsa ya jika Anda ingin memesan teh ya. Belilah ini di endorse ya teh ini. Teh, ketemu teh apa? Bisa ditanyakan langsung kepada kameramen Mr. Jahid. Oke, mungkin kembali ke pembahasan tadi mungkin pemirsa di rumah ingin tahu gitu bagaimana perjalanan Mr. Ilham ketika pertama ke Pondok Pesantren Nurul Wahab mungkin. Jadi luar biasa ya, perjalanan yang sangat panjang dari pertama saya masuk ke sini ya. Saya beradaptasi kembali dari pondok saya yang sebelumnya. Iya. Saya harus beradaptasi dikarenakan
area juga ya sangat beda, Areanya juga dari sangat beda ya. lingkungan juga sangat berbeda dari di sana. Jadi saya harus banyak beradaptasi dari pertama saya masuk, saya dikenalkan oleh teman-teman yang baru, dan banyak juga sih. Oh iya, banyak juga ya. Mungkin itu Bu Mungkin bisa. kalau saya ceritakan dari awal sampai sekarang mungkin tidak akan cukup Oh waktunya. iya. Itu mungkin ada sedikit mungkin memotivasi untuk santri-santri baru ya. Iya. Karena Mr. Ilham juga pernah menjadi murid baru mungkin ya. Apakah merasa berat bagaimana? Ketika awal masuk pesantren ya rasanya emang sangat berat gitu. Sangat berat. Ditinggalkan orang tua. Oke. Ditinggalkan oleh orang tua beratnya atau bobot tubuh Anda berat bagaimana ya? Tidak, maksud berat itu Ya, seperti sangat apa ya? sulit lah, Oh, begitu sangat sulit ya. selalu teringat gitu oleh Selalu orang teringat oleh orang tua. Namun Namun karena di sini saya ingin menuntut ilmu, iya ingin menuntut ilmu, saya harus kuat dan saya tahan diri saya tahan untuk berdiam diri di pesantren. Oke, mungkin ini salah satu ya. Salah satu pesantren itu salah satu lembaga yang mana menciptakan generasi muda ya. Iya, Generasi betul. muda pejuang bangsa ya itu. Jadi untuk melanjutkan para pejuang dahulu kita dengan giat belajar ya. Giat belajar. Ya terutama ilmu agama ya itu. Karena ilmu agama itu sangat penting. Sangat penting ya mungkin bagi generasi muda. Karena di zaman sekarang ini moral pemuda itu ya tidak seperti pemuda yang sesungguhnya mungkin ya jikalau tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu yang di pesantren mungkin ya. Betul sekali. Kurang mungkin ya, bukan ini ya, tapi tidak semuanya mungkin ya. Pengalamannya mungkin Mr. Ilham bisa diceritakan barangkali orang tua di rumah, orang tua santri baru ingin apa namanya? Bagaimana sih gitu bisa sebetah Mr. Ilham ini gitu. Pengalaman dalam bidang apa ini? Dalam bidang di Kobong mungkin kesehariannya bagaimana Mr. Ilham? Seharian Mungkin Mr. Ilham ini sekarang memegang bidang apa? Jadi pengurus kan? Mr. Ilham ini saya dengar-dengar dari teman-teman menjadi pengurus pesantren Nurul Wafa ya. betul. Di bidang apa kalau boleh tahu? Kebetulan saya di bidang keamanan ya. Keamanan. Keamanan ke berapa? Kalau kan ada yang ke-1, kedua, ketiga. Ketiga. Jadi pas sekali Wibu ya sektor keamanan dengan postur tubuhnya juga yang bisa mengamankan mungkin ya mengamankan. Kalau dulu saya bukan keamanan ya. Bukan keamanan siapa? Apa nama? Aman kenen. Oh, aman keamanan mungkin sekarang jadi keamanan ya. Kalau amanan apa namanya? Aman keamanan itu terlalu besar sekarang ya. Besar. Mungkin. Dan 17-an Agustus ini di 2023 ini apakah meriah atau bagaimana yang Mr. Ilham rasakan? Cukup meriah sekali ya, karena kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kan sekarang kita menggunakan sawah gitu. Menggunakan sawah. Jadi salah satu hal yang sangat bisa untuk membahagiakan para santri dengan cara rurujita. Cara rujita. Betul. Mungkin para santri juga ini apa namanya suka ya gitu main-main lumpur ya, makan antusiasnya itu sangat besar sekali ya ketika menyambut ataupun memperingati 17 Agustus ini ya. Betul. Mungkin bisa ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada generasi muda anak bangsa yang sedang menonton vlog kali ini mungkin vlog yang menonton podcast kali ini, bisa diceritakan ataupun ada pesan bagi generasi muda. Untuk para generasi muda saya menitipkan jangan untuk mudah menyerah ya. Yeah. Karena jikalau Anda mudah menyerah, apapun yang akan dihadapi oleh Anda itu tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil ya. Seperti halnya mungkin perlombaan kemarin itu ya nilai plusnya ya. Jadi kalau menyerah gitu, kalau kita sedang apa namanya balap kerupuk gitu ya, setengah lagi ingin habis, menyerah udah. Itu tidak akan berhasil ya, tidak akan menang. Iya, tapi kalau kita Bersungguh-sungguh berusaha dan rasa lapar mungkin ya. Jadi menjadi dorongan kita supaya mendapatkan keberhasilan. Mungkin ada lagi pesan yang ingin disampaikan? Juga harus selain itu juga tidak menyerah dan harus juga memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, mungkin itu pemirsa pesan yang diberikan kepada pemirsa yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke kepada pemuda bangsa, itu motivasi dari Mr. Ilham kepada kalian semua. Mungkin para generasi muda janganlah mudah untuk menyerah ya untuk poin kali ini. Jadi kita harus mengejar sedemikian rupa sekuat tenaga supaya mendapatkan hal yang kita inginkan mungkin ya. Bagi generasi anak muda teruslah berkarya dan jangan lupakan
jasa para pahlawan kita dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin terima kasih Mr. Ilham telah datang ke acara podcast kali ini. Sama-sama. Mungkin buat pemirsa dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman seperjuangan yang melaksanakan 17 Agustusan dimanapun Anda berada, mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Wapo Official. Mungkin untuk vlog kali ini ya dalam rangka memperingati 17 Agustus yang ke 78. Mungkin untuk caption untuk hari ini ya, para generasi muda jangan mudah untuk menyerah jikalau Anda ingin mencapai keberhasilan. Ya, betul. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan ada ilmu yang dapat diambil dari Mr. Ilham Yasin ini. Saya pamit undur diri, saya host Aji Ahmad Fauji. Saya Ilham Yasin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.